Shalom ibu-ibu PWSter yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita dapat beribadah secara online. Meskipun masih dalam masa pandemi, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Mari ibu-ibu PW kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut akan sukacita ini dari setiap pujian yang akan kita naikkan dan firman yang akan ditaburkan oleh Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Tema kita hari ini adalah Allah turut bekerja melampaui akal dan pikiran manusia. Kekhawatiran, ketakutan, ketidakberdayaan kita seringkali menghinggapi hati dan pikiran ibu-ibu PWSter. Tapi hari ini, mari kita kembali belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja bersama dalam segala hal. Saya undang ibu-ibu yang ada di rumah, kita naikkan pujian. Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk beribadah secara online bersama Ibu-Ibu PW Ester di awal Februari 2022. Walau di rumah saja kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saatnya ibu-ibu PW Ester, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dekit Korenkeng. Kita akan rasakan kembali hadirat Allah di tempat ini melalui pujian kita. Kita katakan bersama, kekuatan di jiwaku. Jadikanku berjanamu
Baiklah, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan firman-Mu, ingin membaca dan merenungkannya bersama. Urapi kami Tuhan, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, agar kami dapat tenang dan fokus, membuka hati dan pikiran untuk dapat menikmati firman-Mu yang hidup itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman yang terambil dari Ester 4 ayat 1 sampai dengan 8. Ester 4 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala hal yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakainya kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang sudah dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan-pesan Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpuji-pujilah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menggunakan satu ayat emas dari Roma 8 ayat 28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu-ibu PW Ester yang Tuhan kasihi, karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita di tahun ini Februari 2022 sudah mencapai usia 37 tahun. Ya, kalau manusia usia 37 tahun itu sudah dewasa, sudah matang, tetapi masih tetap cantik dan menarik. Ya, di usia ini, tahun ini, walaupun kita tidak memperingatinya secara bersama-sama seperti yang lazim dilakukan, hanya dengan online seperti ini, tetapi ini disebabkan karena pandemi, tetapi tetap kita bersemangat dan tetap bersyukur
untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kita PW Esther. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan PW Esther, kita dapat dipakai Tuhan menjadi satu wadah bersama untuk kita saling melayani, saling mengampuni, saling berdoa, dan banyak kata-kata saling lainnya yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam rasa syukur kita ini tentunya kita dapat ada suatu hal yang penting, yaitu kita dapat merefleksi diri kita. Kita dapat menintrospeksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Jadi kita mengevaluasinya bersama. Tentunya mengevaluasi atau merefleksi ini untuk pribadi kita dan untuk kebersamaan di dalam PW Esther itu sendiri. Bila kita melakukannya, kita dapat melihat dan merasakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Jadi di tengah-tengah perjalanan PW Esther ini, pasti ada anugerah Tuhan di dalamnya yang sudah menggerakkan kita melampaui akal dan pikiran kita sebagai manusia. Kita melihat bahwa PW Esther sudah dari satu generasi, sudah turun kepada generasi berikut, dan bahkan banyak dari kita yang sudah lansia, berusia lansia, tetapi tidak sia-sia. Dan di sini kita yakin bahwa Tuhan sudah bekerja sehingga PW Esther masih tetap eksis, masih tetap oke sampai saat ini. Ada amin? Karena kita bernama PW Esther, sehingga kita boleh bersama-sama menyimak sedikit tentang Esther dalam kitab Esther ini. Kitab Esther ini adalah satu kitab yang unik. Karena apa? Karena di dalam seluruh kitab Esther tidak tersebut kata Tuhan. Ini merupakan satu kejanggalan karena kitab Esther adalah bagian dari Alkitab. Namun, apa yang tertulis di dalam kitab Esther ini dapat membuat kita takjub atau heran bahwa banyak kejadian-kejadian yang janggal, yang tidak masuk akal manusia, tetapi kelihatannya bersifat kebetulan, itulah yang mewarnai kitab Esther ini. Raja Ahasiweros telah menetapkan bahwa siapapun yang datang menghadap raja, masuk ke dalam pelataran raja atau menghampiri raja yang tidak secara khusus diundangnya atau dipanggilnya, ada hukumannya, yaitu hukum mati. Dihukum mati. Namun raja biasa memberikan pengecualian kepada hal-hal tertentu. Menurut dia akan mengangkat tongkatnya. Itu berarti bahwa orang itu tidak dihukum mati, atau dengan kata lain orang itu selamat. Oleh karena undang-undang tersebut, si Esther mengirimkan sida-sida kembali kepada Mordekai, seperti apa yang kita baca, memberi pesan bahwa tidak mungkin Esther akan berani masuk ke pelataran bertemu raja. Tetapi kejanggalannya yang secara kebetulan tadi saya katakan, Tuhan campur tangan sehingga pada saat Esther masuk ke pelataran, raja mengangkat tongkatnya, tongkat emasnya terhadap Esther. Itu tertulis dalam Esther 5 ayat 2. Jadi dalam hal ini Tuhan memakai Esther untuk menyatakan janji setia Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Jadi melalui Esther, Tuhan menyelamatkan umat Israel dari pembunuhan yang sudah dirancang oleh si Haman itu. Haman adalah tangan kanan daripada Raja Ahasiweros itu. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia dapat mungkin bagi Tuhan. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan iman kita, maka kita dapat mencontohi atau meneladani Esther sebagai seorang wanita yang beriman dan berani. Esther kisahnya adalah seorang anak yatim piatu
yang dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Mordekai ini kerjanya hanya sebagai hamba orang Yahudi yang berdiri di depan pintu gerbang istana raja dalam hal ini. Tetapi perjalanan yang dilewati bersama dengan Tuhan, akhirnya Esther menjadi seorang ratu. Dia menggantikan Ratu Wasti yang telah mempermalukan Raja Ahasveros tadi. Jadi dia mempermalukan suaminya, sehingga kerajaan tentunya memecat dia sebagai ratu, sehingga digantikan oleh Esther tadi ya. Esther ini seorang wanita yang beriman dan pemberani. Biar semua kita tahu bahwa Raja Ahasveros ini adalah Raja Media dan Persia. Dia menguasai daerah Media dan Persia. Dan pendek cerita, Esther dapat menyelamatkan bangsa Israel dari rencana jahat Haman. Haman adalah tangan kanan raja yang ingin memusnahkan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan. Seperti kita tahu bahwa undang-undang yang berlaku, siapa saja yang menghadap raja akan dihukum mati. Tetapi Esther dapat melewatinya dan dia selamat. Ternyata raja berkenan kepada Esther dan bahkan dia menanyakan maksud keinginannya. Dan Esther menceritakan seriusnya akan memohon kepada raja di dalam persoalan yang bangsa Israel hadapi. Dan dalam kisah ini terlihat bahwa raja begitu concern, begitu fokus dengan apa yang Esther inginkan, bahkan Esther akan diberikan wilayah yang lebih besar. Maksudnya diberikan hal-hal yang lebih besar lagi sebagai hadiahnya. Kesempatan yang berikut di dalam cerita ini, Esther mengundang Haman dan raja di dalam satu perjamuan raja. Jadi di sana hadir Esther, raja, dan Haman, ya, yang tangan kanan raja tersebut, yang berniat untuk membinasakan bangsa Israel. Di dalam kesempatan ini, Esther menyampaikan keluh kesahnya bahwa bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, akan segera punah dan akan dibinasakan oleh Haman. Haman yang punya niat jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Haman yang dihukum mati. Semuanya ini terjadi tentunya karena Esther begitu kuat dengan nekatnya, beraninya untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan undang-undang. Karena pada Esther 4 ayat 16b dikatakan, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi di sini kelihatan luar biasa pendiriannya Esther. Ya, sudah sebagai ratu, dia berani juga siap rela mati untuk membela bangsa Yahudi. Udah enak-enak jadi ratu, dia berani memperjuangkan bangsa Yahudi. Melalui kisah Esther ini kita mendapatkan beberapa pelajaran yang berharga dalam hal ini. 1, sekalipun tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita melihat kenyataan yang terjadi dalam hidup ini sulit untuk diterima oleh hati dan pikiran kita. Jauh dari keinginan kita, namun tetaplah berharap pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Kedua, Allah yang kita imani adalah Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Oleh sebab itu, dengan iman kita pun dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Filipi 4 ayat 7 demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pertama, sekalipun kita tidak melihat, kita tetap percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan kita selalu hadir. Dan kedua, Allah yang kita imani adalah Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dan poin yang ketiga, kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan.
tangan Tuhanlah yang sudah merencanakan segala sesuatu. Bahkan tangan Tuhan yang merancang begitu detail rencana-rencana kehidupan kita untuk kebaikan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan tentunya. Walaupun terkadang kita berdoa dan kenyataannya lain yang kita terima. Tetapi proses hidup yang kadang sulit dipahami, namun percayalah penyertaan Tuhan selalu sempurna. Ada amin? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Allah turut bekerja di segala aspek kehidupan kita. Tetaplah taat kepada Tuhan, karena Tuhan merancang yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Demikian pula untuk kehidupan PW Esther yang kita cintai ini, yang kita bangun dan yang kita pelihara bersama sampai saat ini, 37 tahun. Tangan Tuhan yang sudah dan akan bekerja di dalamnya, yang dapat melampaui akal dan pikiran manusia. Dan marilah kita belajar dari Esther bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, kita dapat memakai apapun yang ada di dalam dunia ini untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Ada pernyataan dikatakan bahwa 10 ons ketaatan, sedikit ya, jauh lebih berharga daripada 10 ton doa. Jadi, berdoa tanpa ketaatan, nothing, tidak ada apa-apanya. Taatilah Tuhan dan muliakanlah namanya di dalam segala perilaku kita, agar kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita akan lebih kita nikmati. Ingat firman Tuhan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Karena hanya kasih dan anugerahnya, PW Esther masih tetap eksis dan dapat menjadi wadah kita bersama di dalam kita meningkatkan iman percaya kita, sehingga walaupun jasmani kita secara fisik makin melemah, makin turun karena faktor usia, tetapi kualitas dan mutu iman kita semakin kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang nyata dalam PW Esther selama 37 tahun, dan juga untuk kita. Biarlah kita boleh meneladani Esther sebagai wanita yang beriman dan berani. Kiranya Tuhan tetap memimpin kehidupan kami selanjutnya untuk lebih tekun dan berani menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Deti Korengkeng, kiranya firman ini terus menjadi kekuatan untuk ibu-ibu PW Esther semuanya. Dan pastinya akan kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Deti Korengkeng, yang sudah menyampaikan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan berkat melimpah baik dalam pelayanan maupun kesehatan Ibu Pendeta dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar, kita mengajak ibu-ibu PW kembali menaikkan pujian dengan judul Give Thanks. Bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus dengan
ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sampai kita di penghujung ibadah syukur, tapi sebelumnya kita doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus di dalam doa syafaat bersama. Kami sehati berdoa untuk pengurus PW Ester, bahkan seluruh anggota PW Ester, agar tetap taat dan setia di dalam pelayanan, baik di dalam maupun keluar, agar dapat merasakan dan menikmati kasih karunia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam berkeluarga, dan terlebih di dalam satu persekutuan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat dan keluarga-keluarga GKOI Petra yang sakit.
Tuhan, Engkau lebih mengenal mereka satu persatu daripada kami. Tuhan, biarlah jemahan kasih Tuhan yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka, biarlah Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan bahkan seluruh dunia yang sedang berjuang melawan COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan agar dapat mengatasi dan bahkan menyelenyapkan virus COVID-19 ini dengan baik. Kami percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sanggup melakukan itu semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga, Bapak Wakil Presiden beserta keluarga, bahkan seluruh kabinet kerja, agar diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas negara, program-program negara, di tengah-tengah keadaan yang kurang baik saat ini. Dalam berbagai sektor, biarlah Tuhan yang memberikan semuanya hikmat kebijaksanaan untuk mampu melakukan dengan baik, dengan bijaksana di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesatuan dan persatuan bagi kami, khususnya bangsa dan negara Indonesia, agar kami mampu menghadapi berbagai tantangan-tantangan saat ini. Walaupun tantangan yang berat, kami percaya kami dapat mengatasinya bersama-sama bila kami boleh bersatu dan dalam kondisi kuat dan kokoh. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melingkupi seluruh bangsa Indonesia menyertai dan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian lagi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal dari padanya, dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia, hanya bagi
wajahmu. Angkat kedua tanganmu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan, segala keagungan kejayaan hanya bagi Segala kemuliaan, segala keagungan, kuasa, kejayaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. hanya bagi Selamat sore Ibu-Ibu PW Ester yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mewakili pengurus PW Ester GKI Petra Pondok Pucung, saya mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun PW Ester yang ke-37 yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2022. Biarlah Ibu-Ibu PW Ester tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai Ibu-ibu PW Ester yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan tetap taat dan setia akan firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih. Ibadah sore hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati ibu-ibu PW Ester semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat sore.